Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan dan pegunungan, hiduplah seorang anak yatim bernama Raffi. Ibunya telah lama tiada, dan ayahnya meninggal saat Raffi baru berusia 7 tahun. Sejak saat itu, Raffi tinggal bersama pamannya yang kasar. Ia sering diperlakukan seperti pembantu, disuruh bekerja tanpa henti, dan jarang diberi makan cukup. Di usia 13 tahun, Raffi memutuskan satu hal, ia harus pergi. Malam itu, saat desa tertidur lelap, Raffi menyelinap keluar dengan membawa sebungkus roti dan sebuah botol air. Ia berjalan tanpa arah, masuk ke hutan yang dikenal angker oleh warga desa. Tapi Raffi tidak takut. Ia lebih takut hidup dalam penderitaan. Langkahnya berat, tapi tekadnya kuat. Setelah beberapa jam berjalan, ia mulai lelah. Di tengah keheningan malam, ia mendengar suara gemuruh lembut, seperti langkah makhluk besar. Ia bersembunyi di balik semak dan menahan napas. Dari balik kabut tipis, muncul seekor gajah, tapi bukan sembarang gajah. Gajah itu berwarna putih bersinar, seolah tubuhnya memancarkan cahaya bulan. Gajah itu menatap Raffi, matanya dalam dan tenang. Ajaibnya, Raffi tidak takut, ia malah merasa damai. Gajah itu mendekat perlahan dan menundukkan kepalanya, seolah mengundang Raffi untuk naik. Tanpa tahu kenapa, Raffi menaiki punggung gajah putih itu. Begitu ia duduk, gajah itu mulai berjalan, dan dunia di sekitar mereka perlahan berubah. Warna-warna menjadi lebih cerah, udara menjadi hangat dan harum, dan suara-suara aneh terdengar di kejauhan. Raffi tersadar, ia telah memasuki dunia yang berbeda. Gajah putih itu membawanya ke sebuah lembah luas, penuh dengan makhluk yang belum pernah ia lihat. Ada burung-burung dengan bulu kristal, pohon-pohon yang berbicara, dan air terjun yang mengalir ke atas. Di tengah lembah itu, berdiri sebuah bangunan tinggi dari batu biru, seperti istana. Di sana, seorang perempuan tua menunggu, mengenakan jubah emas dan mahkota dari bunga. Ia tersenyum saat melihat Raffi. "Kau telah tiba, anak cahaya," katanya pelan. Raffi bingung. "Siapa aku? Kenapa aku di sini?" Perempuan itu mengangguk, lalu memandangi gajah putih. "Kau dipilih oleh penjaga dimensi. Hanya mereka yang punya hati murni dan luka yang dalam yang bisa datang ke sini." Gajah putih itu pun bersuara dalam hati Raffi, suaranya lembut, seperti angin yang menyentuh daun. "Kau punya takdir di dunia ini, Raffi, tapi jalanmu masih panjang." Raffi menatap sekelilingnya, masih mencoba memahami semua yang baru saja terjadi. Perempuan tua itu berjalan mendekat, tangannya menyentuh bahu Raffi dengan lembut. "Namaku Faira," katanya. "Aku penjaga gerbang antara dunia. Dunia ini bernama Elmira. Disinilah keseimbangan semua dimensi dijaga." Raffi menelan ludah. "Kenapa aku yang dibawa ke sini? Aku cuma anak biasa." Faira tersenyum kecil. "Tidak ada yang biasa di dunia ini. Raffi, kau adalah cahaya terpilih seseorang yang mampu menyeberangi batas dunia. Karena hatimu belum ternoda oleh kebencian meski dunia telah menyakitimu." Gajah putih itu melingkari Raffi sejenak, lalu menghilang menjadi cahaya. Di tempatnya berdiri, tertinggal sebuah leontin kecil berbentuk matahari. Leontin itu melayang perlahan ke arah Raffi, dan saat menyentuh kulitnya, ia merasakan kehangatan yang aneh menyebar di seluruh tubuh. "Mulai saat ini," kata Faira, "leontin itu akan membimbingmu, memberimu petunjuk dan perlindungan. Tapi hanya jika kau jujur pada niatmu." Hari-hari berikutnya, Raffi tinggal di Elmira. Ia belajar bahasa para penjaga, cara mendengar pohon, membaca arah angin, dan menghidupkan api dengan lagu. Namun yang paling menarik baginya adalah cermin besar di aula istana, yang disebut cermin Niyata. Cermin itu tidak memantulkan wajah, tapi menampilkan potongan-potongan dunia lain. Kadang terlihat sebuah kota modern dengan mobil melaju, kadang padang pasir dengan makhluk bersayap melayang rendah. Setiap kali Raffi berdiri di depannya, cermin selalu menunjukkan satu tempat, sebuah benteng hitam di bawah langit merah. Suasana di sana terasa dingin, bahkan dari jauh, dan di puncak benteng itu berdiri siluet seseorang yang terlihat sangat mirip dirinya. "Siapa itu?" tanya Raffi suatu hari pada Faira. "Itu adalah bayanganmu di dunia seberang," jawab Faira. Wajahnya mendung. "Bayangan yang lahir dari luka-luka terdalam. Ia sedang tumbuh, dan jika tidak dihentikan, ia akan menelan bukan hanya Elmira, tapi juga duniamu." Raffi terdiam. Dadanya berdebar keras. "Aku harus pergi ke sana kan?" Faira mengangguk pelan. "Tapi tidak sekarang. Belum, kau harus melewati 3 ujian.
Hanya setelah itu, jalan menuju dunia bayangan akan terbuka. Raffi menatap langit Elmira yang bersinar warna ungu dan emas. Ia tidak tahu apa yang menunggunya, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa punya tujuan. Dan malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, gajah putih datang lagi. Kali ini, dengan mata bersinar merah, seolah ada sesuatu yang berubah. Petualangan Raffi baru saja dimulai. Waktu berlalu cepat di Elmira. Raffi telah melewati 3 ujian. Hutan cermin yang menguji kejujurannya. Sungai kenangan yang mengungkap semua luka masa lalunya. Dan menara sunyi, tempat ia harus berdiri seorang diri selama 7 hari. Menghadapi ketakutannya tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa bantuan. Ia tumbuh, tidak hanya lebih kuat secara fisik, tapi juga jiwanya. Ia mulai memahami siapa dirinya. Bahwa rasa sakit bukan untuk dilupakan, melainkan untuk diterima dan dijadikan pijakan. Akhirnya, gerbang menuju dunia bayangan terbuka. Bersama liontin matahari dan cahaya kecil dalam hatinya, Raffi melangkah masuk. Ia berjalan menuju benteng hitam, menembus badai merah, dan berdiri di hadapan sosok yang menyerupainya versi dirinya yang lahir dari kebencian, ketakutan, dan rasa tidak adil yang ia kubur dalam-dalam. Dua Raffi berdiri berhadapan. "Kenapa kau membenciku?" tanya Raffi dengan suara tenang. Bayangan itu menatapnya dengan mata kosong. "Karena kau mencoba melupakan aku. Padahal aku adalah bagianmu." "Aku tidak akan melupakanmu," kata Raffi. "Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu menguasai segalanya." Perlahan, ia mendekat dan membuka pelukan. Bayangan itu gemetar, marah, lalu hancur menjadi cahaya, menyatu kembali dalam tubuh Raffi. Benteng runtuh, langit merah menjadi biru. Dunia bayangan perlahan berubah menjadi taman luas, seolah semuanya hanya menunggu disembuhkan. Raffi kembali ke Elmira, disambut oleh Faya dan gajah putih yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tapi saat itu, Raffi tahu, waktunya di Elmira telah selesai. Ia dibawa kembali ke dunianya, ke pinggir hutan tempat semuanya dimulai. Tapi kini, ia bukan lagi anak yatim yang kabur dari desa. Ia membawa cahaya di hatinya dan matahari di lehernya. Raffi kembali ke desanya. Ia membangun kembali kehidupannya dari awal. Ia membantu anak-anak yang terlupakan, membela mereka yang tertindas, dan menjadi cahaya bagi yang lain. Dan kadang, saat malam sunyi dan bulan bersinar penuh, orang-orang bilang mereka melihat seekor gajah putih melintas di tepi hutan, menjaga dari kejauhan. Karena Raffi, sang cahaya yang pernah menyeberang dunia, kini menjaga dunia ini dari dalam.